Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sobat semua. Kembali lagi di kanal pembelajaran online di kelas keterampilan komunikasi. Pada pertemuan kita kali ini, saya Fathan akan membawa salah satu kemampuan yang paling penting dalam keterampilan berkomunikasi. Keterampilan apa itu? Yuk kita bahas tema kita kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang salah satu skill penting dalam komunikasi. Yap, ini adalah beberapa teknik penting dalam melakukan sebuah presentasi. Nah, kenapa ini penting? Karena skill ini akan dibutuhkan di berbagai tempat dalam berbagai situasi. Kemampuan untuk melakukan sebuah presentasi tidak hanya bermanfaat ketika kamu berada di ruang akademik saja, tapi struktur berpikir dan soft skill yang kita latih dalam mengasah teknik presentasi kita akan berdampak pada situasi tertentu di luar ruangan kelas. Sebut saja, misalnya kamu adalah seorang pelaku bisnis yang sedang mencari seorang investor. Pada suatu hari, ketika kamu naik sebuah lift, lalu tiba-tiba kamu bertemu dengan seseorang yang sedang ingin berinvestasi. Dia bertanya kepada kamu, bisnis apa yang sedang kamu jalankan? Di sana, kamu hanya memiliki waktu kurang lebih 11 detik saja sebelum lift itu berhenti di tujuannya. Nah, 11 detik yang berharga itu akan kita dapat optimalkan ketika kita terbiasa untuk mengasah kemampuan presentasi kita. Nah, semakin menarik kan? Kita akan coba bedah satu persatu bagaimana teknik dalam melakukan presentasi. Oke, sebelum kita menggali beberapa teknik dasar dalam melakukan sebuah presentasi, ada baiknya kita memahami terlebih dulu apa itu definisi dari presentasi. Secara umum, presentasi itu artinya mempersembahkan. Presentasi berasal dari bahasa Inggris yakni present, atau secara garis besar, presentasi adalah teknik untuk menyajikan atau memaparkan sebuah informasi agar ditangkap dengan baik. Sama seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa hal terpenting dalam proses komunikasi ini adalah tentang informasinya. Nah, kemampuan untuk melakukan sebuah presentasi adalah how to deliver-nya, adalah cara untuk menyampaikannya. Dan presentasi ini sangat penting sekali guys, karena bisa jadi dalam sebuah informasi yang sama, dia akan memiliki dampak yang berbeda ketika dipresentasikan dengan cara yang berbeda. Sebuah informasi bisa menjadi menarik ketika dipresentasikan dengan cara yang tepat. Sebaliknya, sebuah informasi yang sangat penting bisa jadi tidak tertangkap dengan baik apabila tidak dipresentasikan juga dengan baik. Sebagai contoh, kita lihat dua kalimat yang ada di layar teman-teman ini. Misalnya, kamu sedang ingin mengajak temanmu untuk berdonasi membantu anak dari seorang office boy di kampus kamu agar dapat berkuliah. Dari dua kalimat ini, kira-kira mana yang menurut kamu akan lebih menggerakkan orang untuk bisa ikut berpartisipasi? Coba kita cek kalimat yang pertama. Pak Sukiman adalah OB di kampus kita. Saat ini anaknya sedang berkuliah dan Pak Sukiman kekurangan dana. Ayo kita bantu Pak Sukiman. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, bagi sebagian kita, berkuliah adalah suatu hal yang spesial yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Paling menyedihkan tentu saja ketika ada seorang di sekitar kita yang tidak bisa berkuliah hanya karena tidak ada dana. Pak Sukiman adalah orang yang setiap hari membuat tempat kita berkuliah nyaman karena selalu dibersihkannya. Justru anaknya terancam tidak bisa berkuliah karena kekurangan biaya. Menyisihkan satu kali uang makan siangmu bisa membantu anak Pak Sukiman untuk bisa berkuliah. Ayo kita bantu Pak Sukiman. Oke, dari dua kalimat tersebut, rasanya sih kalimat yang kedua ya. Ya, dari kalimat yang kedua ada sense yang tepat dalam membangun urgensi keterlibatan dalam campaign ini. Sementara kalimat yang pertama hanya bersifat informasi lepas saja. Nah guys, ini adalah contoh bagaimana pentingnya kita bisa melakukan presentasi dengan cara yang tepat. Kita lanjut. Jadi sebetulnya
kalau kita bicara tentang bagaimana strategi untuk bisa melakukan sebuah presentasi yang baik, ada banyak sekali referensi yang bisa dikaji. Bahkan tidak hanya melalui buku atau karya akademik saja. Hari ini banyak juga kita bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berisikan tentang cara melakukan sebuah presentasi yang baik. Dan sebagaimana karakteristik dari ilmu sosial, bisa dibilang hampir semua teori tersebut relevan, tergantung dengan konteks dari masing-masing aplikannya. Nah, di antara buku-buku atau pelatihan tentang presentasi tersebut, bisa dibilang sebuah karya dari Granville and Toogood ini merupakan salah satu yang paling relevan untuk bisa kita gali. Dalam salah satu kajiannya tentang The New Articulative Executive, Toogood mengelaborasikan setidaknya ada 5 kunci penting dalam sebuah presentasi yang powerful. 5 hal tersebut bisa kita ingat dengan power presentation. Oke, apa itu power presentation? P ya. Yang pertama adalah punch atau pukulan. Bagian pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memulai sebuah presentasi adalah punch. Ya, punch ini artinya pukulan. Namun tentu saja kita bukan membuka dengan literally meninju atau memukul audiens kita. Kita memukul audiens kita dengan sebuah pembukaan yang powerful. If you want to start the presentation, start strong. Jika kalian ingin memulai sebuah presentasi, maka mulailah dengan kuat. Bukalah dengan menarik, dengan kuat. Seperti yang di awal tadi kita contohkan tentang seorang pebisnis yang bertemu dengan seorang investor di sebuah lift. 11 detik pertama yang dimiliki oleh pebisnis tersebut, bagaimana dia mengimpresikan dirinya akan menentukan bagaimana audiens kita dapat bertahan untuk informasi-informasi penting berikutnya. Granville mengatakan, just like a good movie, you wanna start out with something that really grabs the audience. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuka dengan powerful? Dalam bukunya, Granville mengatakan setidaknya ada 8 hal yang bisa kita coba untuk bisa grab audience di awal-awal nih. Ada beberapa cara yang bisa kita explore sama-sama. Kamu bisa mulai dengan ending dari presentasi kamu misalnya. Misalkan kamu akan berbicara tentang sebuah cerita, kamu bisa memulainya dengan bagaimana akhir dari cerita itu. Poin kedua, kamu bisa juga memasukkan personal story kamu. Nah, kalau ini, kamu pasti ingat ada salah satu yang paling ahli dalam memasukkan personal story-nya. Itu adalah Steve Jobs dari Apple. Kalau kamu pernah mendengar ceramah Steve Jobs tentang connecting the dots, itu adalah salah satu contoh memasukkan personal story dalam presentasimu. Nah, selain itu kamu juga bisa memulai presentasi dengan sebuah anekdot atau ilustrasi. Kamu bisa memulai dengan sebuah pertanyaan retoris yang memicu rasa penasaran dari audiensmu. Kamu bisa juga memulai dengan kutipan dari seorang ahli, proyeksi tentang masa depan, catatan sejarah di masa lalu, atau bahkan kamu bisa memulai dengan humor. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan ketimbang memulai dengan cara yang biasa. Normal is boring. Namun tentu saja kita perlu melihat secara menyeluruh bagaimana alur dari presentasi kita sebelum kita menentukan bagaimana kita akan memulainya. Jangan sampai vibes yang akan kita bawa itu dramatis secara keseluruhan presentasinya, tapi justru kita mulai dengan humor. Nah, ini juga penting nih dan sangat menarik. Ternyata ada riset yang menemukan bahwa tingkat stres dari seorang pembicara akan menurun secara drastis setelah 60 detik pertama ketika mereka memulai presentasi. Jadi, sangat penting untuk kamu betul-betul mendapatkan pukulan pertama yang tepat saat ingin memulai presentasi. Karena momen setelah itu akan menentukan bagaimana mood kamu juga sebagai pembicaranya. Kalau kamu memulai dengan lancar, dengan enteng, dengan ringan, dan dengan powerful, itu akan membawa mood kamu juga untuk presentasi berikutnya bisa lebih menyenangkan dan lebih powerful. Nah, setelah P, poin kedua adalah O,
yakni one theme atau satu tema yang fokus dan spesifik. Bicara tentang presentasi, salah satunya adalah seni dalam menyeleksi informasi yang akan kita berikan nih. Sebut saja kamu adalah seorang profesor yang memiliki banyak sekali informasi dan ilmu yang ada di otakmu. Tapi jika kamu menuangkan seluruh ilmu dan informasi yang ada di dalam otakmu pada sebuah sesi presentasi, maka audiens kamu malah bisa jadi nggak mendapatkan apa-apa nih. Dalam hal ini penting untuk kita sebagai pembicara untuk dapat menahan ego diri kita dan hanya menyampaikan informasi yang betul-betul penting dan mendukung dalam tema presentasi kita secara keseluruhan. Ya, saya paham betul bahwa kamu memiliki banyak ilmu. Ketika kamu presentasi, rasanya akan banyak sekali informasi yang ingin kamu sampaikan. Kami paham betul bahwa kamu punya banyak kapasitas. Akan tetapi, kemampuan untuk memilih satu tema dan satu fokus berada di dalamnya adalah salah satu hal yang sangat penting untuk bisa kita latih ketika kita memulai presentasi. Karena memang ternyata nih guys, kebanyakan manusia hanya akan mengambil informasi yang menurutnya penting dan perlu saja. Bahkan ya, kebanyakan manusia itu akan kesulitan untuk menangkap informasi sekaligus dalam sekali momen saja. Saya kasih contoh langsung. Ya, contohnya misalkan kamu aja nih ya, kamu jadi contoh. Kamu bisa jadi sudah lupa 8 poin tentang punch yang tadi di awal disampaikan persis sebelum tema ini kita sampaikan. Coba ya, saya hitung sampai 10, kamu sebutkan 8 poin itu apa aja ya. Kita coba ya. Mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba tulis di kolom komentar siapa aja yang berhasil menyebutkan 8 poin sebelumnya tanpa mengulang video ini. Untuk kalian yang bisa, kalian luar biasa ya. Tapi secara umum memang manusia tidak bisa tuh mengambil informasi yang banyak sekaligus gitu. Maka penting sekali one theme ya, itu bisa kita terapkan dalam presentasi kita. Nah, setelah punch dan one theme, P dan O, kunci ketiga adalah window. Yap, window ini adalah jendela. Presentasi kita adalah jendela ketika audiens akan mengenali cerita kita seperti apa. Jendelanya harus dibuat menarik supaya audiensnya juga tertarik untuk mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Nah, ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari nih dalam bagaimana kita mengoptimalkan window kita. Yang pertama contohnya terlalu banyak kata-kata. Terlalu banyak kata-kata ditampilkan dalam sebuah poin presentasi itu tidak baik nih teman-teman. Ya, ketika banyak kata-kata kita perlu mencari apa kata intinya. Apa kata intinya. Bahkan kalau perlu kita coba carikan visualisasinya. Apa gambarnya. Nah, kita cari itu untuk mempermudah audiens kita bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kesalahan berikutnya yang juga harus kita hindari adalah adanya angka tanpa grafik ya, adanya angka tanpa grafik. Jadi ketika kita punya angka yang perlu kita sampaikan dalam presentasi kita, maka sebaiknya kita menyertakan grafik nih guys. Karena seringkali angka presisinya itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana angka itu bisa menggambarkan seberapa signifikan dampaknya, seberapa signifikan perbedaannya ya. Nah, window ini juga bermakna tentang bagaimana kita mengemas informasi. Sebuah konsep yang abstrak itu biasanya sulit untuk ditangkap oleh audiens. Nah, memberi contoh yang relevan akan membuat audiens lebih mudah untuk menangkap apa yang menjadi maksud dari presentasi kita. Jadi, seolah-olah audiens itu melihat apa yang ada di balik jendela tergambar dengan jelas. Ya. Nah, prinsip keempat yang tidak kalah penting adalah ear atau telinga.
Sangat penting dalam sebuah presentasi untuk kita dapat memastikan bahwa bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh audiens kita. Bahasa di sini bukan hanya dalam arti literal sebagai bahasa yang kita gunakan, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, tapi juga mencakup pemilihan gaya bahasa yang kita gunakan nih. Penggunaan dan pemilihan bahasa memerlukan kita untuk mengetahui terlebih dahulu siapa audiens kita. Jangan sampai kita ada presentasi singkat di televisi yang acaranya itu senang-senang, tapi kita menggunakan bahasanya bahasa profesor. Bisa nggak nyambung nantinya. Salah satu cara kita yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa bahasa yang kita sampaikan itu nyambung dengan bahasa yang ditangkap oleh audiens adalah dengan kita tetap menjaga interaksi. Stay conversational, stay communicating. Jadi ketika kita presentasi, ajak audiens kita berdialog di tengah-tengah pemaparan kita. Di satu sisi, interaksi tersebut dapat menjadi booster untuk memicu lagi nih konsentrasi dari audiens kita. Di sisi lain, interaksi tersebut dapat membantu kita menggambarkan bagaimana pemahaman audiens kita terhadap apa yang disampaikan oleh kita. Jadi penting untuk kita kelola dengan baik bagaimana pemilihan bahasa yang kita lakukan dalam presentasi kita. Nah, bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah retention atau pengulangan. Ya, hal ini sangat penting untuk kamu lakukan khususnya di akhir dari presentasimu. Jangan biarkan presentasimu diakhiri begitu saja, seolah menunjukkan bahwa yang kamu sampaikan itu tidak penting. Adanya pengulangan di akhir akan menghadirkan kembali memori pada saat presentasi berlangsung, memberi petunjuk kepada audiens tentang hal-hal yang mungkin menarik bagi mereka di tengah presentasimu. Ya, ingat, your brain really remembers only two things about an event. First, the emotional peak, and then about the end. Jadi, akhir yang nonjok itu penting banget. Ya, akhir yang retensi atau mengulang itu penting banget. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberikan ujung yang kuat dalam presentasi kita? Nah, Too Good juga memberikan 6 contoh praktis ya dalam bukunya yang tadi kita bahas yang bisa kita gunakan. Ya. Pertama, teman-teman bisa merangkum poin-poin terpenting dalam presentasi kita. Contohnya, dari presentasi ini kita bisa mengingat rumus hebat dalam sebuah presentasi dengan kalimat power, yakni punch atau pembuka, one theme atau fokus pada satu tema, windows atau menggunakan contoh-contoh yang memudahkan visualisasi, ear atau menggunakan pilihan kalimat yang relevan dengan audiens, serta retention atau pengulangan pesan penting dalam presentasi. Ingat, power yakni punch, one theme, windows, ear, dan retention. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita merangkum poin-poin penting dalam presentasi kita. Hal lainnya, kamu juga bisa mengulang problem yang kamu ajukan di awal. Ajak audiens untuk mengingat kembali ketika di awal kamu membuka presentasi ini, atau kamu bisa menggunakan cara yang lain yang lebih interaktif, misalnya dengan bertanya kepada audiens tentang sebuah hal yang spesifik. Atau kamu juga bisa menunjukkan atau meng-highlight beberapa hal positif yang terdapat dalam presentasimu, atau menyampaikan follow up atau things to do setelah presentasimu. Misalnya setelah ini ada tugas ya. Atau yang paling saya suka adalah dengan cara menyampaikan cerita-cerita yang secara simbolik dapat memperkuat pesan yang ingin kamu sampaikan dalam presentasimu. Nah, itu dia teman-teman 5 hal penting yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam mengelola cara kita melakukan presentasi. Ingat, power presentation ada punch, ada one theme, ada window, ada ear, ada retention. Punch itu menunjukkan bagaimana kita membuka presentasi kita dengan powerful. One theme itu menunjukkan bagaimana kita bisa membatasi presentasi kita pada satu hal saja yang fokus. Window itu menunjukkan bagaimana kita bisa menghadirkan visualisasi atau contoh-contoh yang relevan untuk audiens kita bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan.
Ear itu adalah bagaimana kita memilih bahasa yang sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami dan relevan dengan audiens kita. Dan retention itu adalah bagaimana kita mengulangi hal-hal penting atau mengulangi hal-hal yang keren, yang bagus, yang positif yang ada dalam presentasi kita supaya ending dari presentasi kita itu lebih powerful. Nah, terakhir dari saya, ingat presentasi, ingat PowerPoint, Power, Punch, One Theme, Windows, Ear, and Retention. Sekian saja presentasi kita pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk presentasi. Jangan lupa setelah ini kita akan ada diskusi yang lebih keren lagi dalam tema-tema yang lain. Terima kasih. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.